Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat dan dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya. Senang sekali pemirsa kembali berjumpa dengan Anda bersama saya Syifa Nabila di Dokter Kito, Besamo Kito Sehat. Pemirsa, musim pancaroba merupakan peralihan antara musim hujan dan juga musim kemarau. Kerap kali menjadi tantangan kesehatan akibat perubahan cuaca yang drastis, perubahan suhu, serta lingkungan yang lembab menjadi sarang berbagai penyakit. Hari ini kita akan membahas mengupas tuntas terkait dengan tips sehat musim pancaroba. Tentunya kita sudah ditemani dengan dua narasumber kita yang sudah sangat kompeten di bidangnya. Dua dokter Kito, yang pertama Syifa sudah ditemani dengan Dokter Bella Diana Citra. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Cantik sekali seperti biasa ya dok hari ini. Kayak kamu juga. Gimana dok, udah siap ya untuk memberikan edukasi kepada pemirsa dokter kita? Siap dong harus ya. Udah semangat banget nih dokter Bella ya dok. Yang kedua pemirsa, kita sudah ditemani dengan Dokter Wenti Arbayani. Selamat pagi dokter. Pagi Mbak. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Baik, udah sehat juga, udah semangat juga ya dok ya? Semangat terus untuk edukasi di dokter kita. Oke, pemirsa, untuk dua narasumber kita udah siap banget dan juga semangat untuk memberikan edukasi kepada pemirsa dokter kita di rumah. Sekali lagi saya ingatkan kepada pemirsa yang ingin bertanya, bisa melalui WhatsApp interaktif kami di 0811 10 13 210. Langsung aja kita mulai perbincangan kita terkait dengan tips sehat musim pancaroba. Siva ke Dokter Wenti terlebih dahulu nih dok. Terkait dengan musim pancaroba, mungkin masyarakat di rumah masih ada yang bingung nih. Untuk musim pancaroba ini sebenarnya artinya dari medis itu gimana sih dok? Boleh kita langsung jelaskan? Boleh langsung ke slide-nya juga dok. Boleh ke slide aja ya. Oke, biar lebih jelas ya dok ya. Boleh. Bantu slide-nya ya. Oke, jadi sambil menunggu slide, udah ada nih. Jadi kalau kita lihat apa itu musim pancaroba? Jadi musim pancaroba adalah masa peralihan antara dua musim ya, yaitu musim kemarau ke hujan ataupun sebaliknya hujan ke kemarau yang biasanya terjadi di antara bulan Maret sampai April, yaitu peralihan dari musim hujan ke musim kemarau, dan September Oktober peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Nah, tapi kalau khususnya untuk di Bengkulu sendiri yang merupakan daerah pesisir pantai, biasanya lebih cepat terjadinya karena kan kita mengikuti wilayah perpantaian ya, daerah pesisir pantai. Dan juga biasanya pada wilayah yang daerah pesisir pantai, kejadian musim pancaroba ini jauh lebih lebih dahsyat sepertinya dibandingkan daerah lain. Contohnya ya, misalnya anginnya, badainya, itu kan karena mengikuti suhu udara yang ada di pantai, di laut ya. Jadi agak sedikit berbeda dengan wilayah lain yang tidak dekat dengan pesisir pantai. Nah, ini dia musim pancaroba itu. Nah, kenapa musim pancaroba banyak sekali yang harus diantisipasi? Sebenarnya kalau kita lihat bulan sekarang adalah bulan Juli ya, belum masuk sebenarnya ya. Cuman untuk antisipasi di September, Oktober nanti, kira-kira biar nggak kaget persiapannya seperti apa. Kalau kita lihat karakteristik musim pancaroba, yang pertama adalah cuacanya tidak menentu tadi. Nah, kalau di daerah pesisir pantai dia akan lebih tidak menentu lagi karena dia mengikuti suhu di daerah laut ya. Yang mana air laut itu biasanya perubahannya lebih drastis dibandingkan daerah lainnya ya. Itu nih, bisa paginya bisa panas terik, kemudian siangnya mendung, lalu sore bisa hujan deras. Dan angin kencang dan badai petir bisa terjadi tiba-tiba. Nah, perlu di-highlight kalau yang dekat pantai, anginnya lebih kencang lagi dan badainya pun lebih dahsyat lagi terasanya ya. Makanya perlu antisipasi lebih untuk kita yang ada di daerah pesisir pantai. Kemudian perubahan suhu ekstrim, tentu saja kalau cuacanya berubah secara drastis, perubahan suhu juga akan mengikuti ya. Misalnya yang paginya itu panas banget, pas malamnya tiba-tiba langsung dingin. Nah, itu kan perubahan suhu yang drastis itu membuat tubuh kita harus cepat beradaptasi terhadap perubahan suhu tadi. Kalau tidak cepat beradaptasi, tubuh kita akan drop, yang lama-lama akan menekan imunitas tubuh, akhirnya terjadi sakit ya. Kemudian kelembaban yang tinggi atau fluktuatif, artinya kelembabannya itu lebih lembab dibandingkan pada saat musim yang lainnya. Misalnya kalau musim kemarau ya, akan lebih lembab lagi. Kemudian dia naik turun, tidak beraturan ke suhu kelembabannya ya. Nah, kalau kelembaban lebih tinggi, biasanya tumbuh jamur dan bakteri akan lebih cepat.
Kemudian kalau daerah pesisir pantai lagi-lagi kelembabannya jauh lebih tinggi karena tadi dekat dengan air laut ya. Yang mana angin laut itu berbeda dengan angin yang di daerah biasa atau daerah perkotaan. Oke, berarti untuk orang-orang sekitar pantai itu dok harus menjaga imunitasnya lebih tinggi lagi ya Lebih dok ya? tinggi lagi, lebih ekstra lagi sebenarnya ya, lebih ekstra baik dari mungkin makannya, kemudian aktivitasnya juga perlu lebih ekstra care lagi ya. Misal ketika lagi musim pascaroba, coba kurangin yang kena hujan. Anak-anak tuh sering kan mandi-mandi hujan. Nah, kalau lagi musim pancaroba karena suhunya tidak stabil, fluktuatif tadi, usahakan tidak mandi hujannya ketika musim pancaroba. Kan lebih baik mungkin di musim hujan kalau mau mandi hujan boleh sesekali ya, tapi tidak di musim pancaroba karena suhunya tadi terjadi perubahan yang drastis yang membuat tubuh kita menjadi kaget. Ya. Kemudian karakteristik musim pancaroba, angin kencang nih, banyak pohon tumbang atau debu berterbangan nih. Pohon tumbang, kalau di Bengkulu sendiri sering banget ya kayaknya kejadiannya ya. Mungkin karena pohonnya sudah lapuk, sudah tua dan besar-besar, ditambah dengan angin kencang, meningkatkan resiko terjadinya pohon tumbang yang sebenarnya sangat berbahaya ya. Kalau ada orangnya kan bisa menimpa, akhirnya terjadi kecelakaan. Kalau tidak ada orangnya akan menimbulkan kerusakan dan kemacetan. Ini perlu diantisipasi bersama sebenarnya untuk masyarakat dan pemerintah juga ya. Lalu lonjakan nyamuk dan serangga ini paling sering nih, terutama nyamuk penyebab demam berdarah. Jadi memang pada musim pancaroba karena airnya itu kan air hujan ya, air hujan adalah air yang bersih. Sering terjadi genangan air yang di sana akan menjadi tempatnya nyamuk tadi, dan lonjakan nyamuk karena mereka lagi musimnya juga, lagi musim berkembang biaknya nyamuk tadi. Nah, pada saat musim pancaroba memang kasus DBD itu bisa meningkat 2 sampai 3 kali lipat lebih tinggi dibandingkan pada bulan-bulan lainnya. Jadi perlu diwaspadai angka kejadian DBD ketika musim pancaroba. Lihat, nah, mengapa musim pancaroba rentan penyakit? Tadi ya, yang pertama daya tahan tubuh akan menurun karena tubuh harus beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan cuaca atau perubahan suhu yang ekstrim. Nah, kan namanya adaptasi itu harusnya tidak langsung drastis ya. Ibaratnya kalau kita punya es dari freezer langsung dikeluarkan aja, dia mencairnya itu akan jelek karena tiba-tiba. Nah, kalau dia diturunkan ke chiller dulu, lalu baru lama dulu di chiller, baru nanti diminum, dia mencairnya akan jauh lebih baik. Seperti itu juga, tubuh kita sebenarnya memerlukan waktu untuk beradaptasi. Kalau waktunya terlalu ekstrim, cepat, maka tubuh tidak akan sempat meresponnya. Akhirnya apa? Imunitas yang akan turun. Ya. Lalu virus dan bakteri lebih mudah menyebar terutama pada udara lembab tadi ya. Karena pada saat udara lembab bakteri, jamur, virus itu lebih cepat berkembang biak ya, atau dia lebih suka di daerah-daerah yang lembab. Kemudian kondisi lingkungan yang berubah drastis seperti genangan air yang jadi sarang nyamuk atau bahkan jamur di dinding dan pakaian karena yang lembab tadi. Memang enak ya kalau suhu yang lembab itu biasanya kita pengennya mager ya. Tidur-tiduran di rumah malas ngapa-ngapain. Tapi itu yang biasanya menyebabkan seringnya terjadi penyakit ya. Lalu sistem pernapasan lebih mudah teriritasi akibat perubahan suhu dan kelembaban. Kalau untuk sistem pernapasan, makanya pasien-pasien yang punya masalah di pernapasan seperti pasien asma mungkin atau PPOK, lalu yang punya rinitis ya, itu dia akan lebih sering atau akan lebih mudah terkena penyakit ketika musim pancaroba karena memang sistem pernapasannya sudah sensitif, ditambah lagi dengan cuaca yang mudah mengiritasi sistem pernapasan tersebut. Makanya kalau yang punya alergi, yang punya asma, yang punya masalah di pernapasan, rinitis, dia harus lebih ekstra menjaga kesehatannya, baik dari segi makanan, pola aktivitas fisik, maupun kegiatan sehari-hari ketika musim pancaroba. Oke, baik. Berarti ini salah satu alasan ya dok, ya mengapa musim pancaroba itu harus kita benar-benar hadapinya dengan baik ya dok ya, dan juga sebagai orang tuanya lebih ekstra. Baik, untuk selanjutnya akan kita bahas setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami pemirsa di Dokter Kito, bersama kita sehat.